hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, saat Nabi kurang lebih berada 2 tahun di Madinah. Di bulan yang ke-8 di tahun yang kedua, turunlah kemudian satu ayat dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, ditempatkan di surah yang kedua ayat 183. Quran surah kedua ayat 180. Dan indahnya ayat ini dibuka dengan kalimat iman. Hati-hati, setiap ada kalimat iman membuka ayat Al-Quran, informasinya menentukan kadar keimanan dan pembuktian kita di hadapan Allah, plus ada tiket yang akan diberikan pada kita untuk meraihnya, untuk memasuki surga terindah yang kita dambakan. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Kalimat iman dulu. Fokus ya. Lihat baik-baik. Saya tahan sampai sini dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Pakai huruf ya, pakai ayyuha untuk menegaskan, pakai alladzina, kemudian amanu. Ini disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Taukidnya disebutkan 150 kali. Ini disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Poinnya adalah, perhatikan baik-baik. Ya harfun nida, huruf panggilan. Dalam bahasa Arab ada 14 jenis huruf panggilan. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa, dan selainnya. Tapi di Quran yang digunakan hanya satu. Hanya ya. Ya tidak digunakan dalam gramatikal bahasa Arab kecuali untuk memanggil objek manapun dalam 3 jarak utama. Mau dia dekat, mau dia menengah, mau dia jauh. Kalau dia dekat, boleh dipanggil dengan ya. Saya katakan, ya Ustaz Ramdan, wahai Ustaz Ramdan, dekat dengan saya. Saya katakan, ya Syekh Ahmad, ya Tuan Ahmad, agak menengah jaraknya dengan saya. Ya Syekh Ali, Tuan Ali di belakang, saya katakan, ya Pak Ali, jauh dari saya. Anda mau akan menggunakan ya untuk yang dekat, untuk yang menengah, untuk yang jauh. Perhatikan, begitu indah kalimatnya. Hei, ya, Allah menggunakan ya. Siapa yang dipanggil? Alladzina, untuk menunjuk semua kalangan tanpa batas. Kalau ada alladzina, Allah, itu artinya mencakup semua kalangan tanpa batas. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, sepanjang mereka baligh. Lihat kalimatnya. Ya, saya panggil kalian semua. Alladzina, perhatikan. Alladzina, saya panggil tanpa batasan. Apa kemudian yang dipanggil? Nilai keimanannya. Amanu, kata para ulama, terutama ulama lughatul Quran yang mengkaji bahasa-bahasa Quran, ketika kalimat iman disandingkan dengan huruf ya, seakan-akan ada kalimat dan makna yang indah di dalamnya. Lihat kalimatnya. Iman disandingkan dengan huruf ya memanggil yang dekat, ya memanggil yang menengah, ya memanggil yang jauh. Ketika kalimat iman disandingkan dengan huruf ya, seakan-akan maknanya menjadi lebih indah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman. Saya tidak peduli dengan keadaan iman kalian sekarang. Mau iman kalian kuat sehingga kalian merasa dekat dengan saya? Mau iman kalian menengah sehingga jarak kalian dengan saya standar-standar saja? Yang kuat sebelum adzan sudah datang, yang menengah saat adzan baru datang? Atau kalian merasa jauh dari saya sehingga iman kalian lemah sampai dengan saat ini? Sudah qomat belum datang, sudah mau masuk waktu yang selanjutnya baru siap-siap. Saya tidak peduli. Saya akan turunkan kepada kalian satu jenis ibadah, yang dengan ibadah itu iman yang kuat semakin menguat, yang menengah semakin mendekat, dan yang jauh semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat baik-baik. Apa ibadah itu? Ayyuha, ditekankan di sini. Ini taukid namanya. Saya tekankan ya. Saya tegaskan sekali lagi, ibadah ini akan mendekatkan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kutiba alaikumusiyam. Ibadah itu namanya puasa. Siang. Fokus. Makanya lihat pembuktian Allah. Di awal-awal puasa Anda dipanggil dengan kalimat ini, ya pakai iman. Makanya begitu kewajibannya datang dibuktikan langsung oleh Allah. Silahkan cek pada saat awal-awal Ramadan. Pemberian nilai keimanan begitu dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang kuat imannya sebelum Ramadan, yang ahli masjid, yang nggak pernah ke masjid pun malam pertama saf depan. Tapi bukan berarti kesimpulannya setiap saf depan itu nggak pernah ke masjid sebelum Ramadan.
Saf depan, belum pernah ke masjid dia. Pas siapa? Ustaz Adi. Oh, Masya Allah. Silahkan cek. Yang nggak pernah baca Al-Quran, misal jarang-jarang baca Al-Quran, itu malam-malam pertama bisa tadarusan Pak, karena diberikan. Hanya persoalannya, tidak semua orang yang mendapatkan nikmat-nikmat keimanan ini teman-teman mampu mempertahankannya. Sayang, di awal sudah diberikan, tapi di pertengahan kadang-kadang mulai terjadi satu hal yang tidak kemudian menyenangkan. Bahkan ironisnya hampir terjadi setiap masa puasa. Sering terjadi kemajuan. Silahkan cek. Saat pertama penuh, pertengahan maju, sampai akhir tumbuh berguguran. Ini persoalannya. Untuk itu penting bagi kita mengetahui saat ayat ini diturunkan, turunnya bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Sya'ban. Sya'ban bulan ke-7 atau ke-6? 8. Jangan kelamaan berpikir. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Dan keterlaluan kalau tidak tahu bulan Sya'ban bulan keberapa. Ramadan bulan keberapa? 9. Ini ke-8, ini ke-9. Fokus. Begitu ayat ini turun, semua bahagia, semua gembira. Bahkan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kenapa? Karena mereka mengetahui ketika dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ada tiket surga yang sangat dinantikan. Ada surga yang dirindukan. Ada amalan yang harus dibuktikan. Dan dahsyatnya bulan puasa Ramadan ini, itu mengumpulkan ibadah lebih daripada sebelum-sebelumnya. Silahkan cek. Sekarang kita sholat 5 waktu, malamnya bangun. Tapi bukankah saat Ramadan semua amalan sholat kita kumpulkan untuk dilakukan? Sekarang kita baca Al-Quran, bukankah saat Ramadan energi kita membaca semakin banyak dikerjakan? Sekarang kita infak, bukankah saat Ramadan infak kita bahkan yang tidak ada berusaha diada-adakan? Silahkan cek. Dan hebatnya, sekarang kita mengerjakan hal yang tidak disadari bahwa itu salah, tapi saat Ramadan itu ditahan-tahan untuk tidak dikerjakan. Nah, ketika terkumpul semua amal soleh ini, sholat diperbanyak, maaf teman-teman, baca Quran diperbanyak, sodakoh diperbanyak, maka semakin bahagia orang pada saat itu, karena tiketnya dan bekalnya semakin diperbanyak dan dipercepat menuju surganya. Karena itulah tidak ada satupun di antara para sahabat tabi'in setelahnya ketika mendekati Ramadan kecuali mempercepat kerinduannya untuk tiba di masanya. Karena ada banyak hal yang cepat mengantarkan mereka ke surga. Jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang ingin dipercepat dan dipertajam dan diperbanyak bekalnya ke surga, tapi mohon maaf, dia kemudian mengabaikannya. Karena itu, ciri khas orang beriman, kalau diberikan kesempatan banyak untuk mendapatkan bekal ke surga, ada kebahagiaan melekat pada dirinya. Kalau Anda disampaikan Ramadan sudah dekat, ada perasaan tidak nyaman dalam diri Anda, itu menunjukkan bahwa Anda belum siap untuk ke surga. Dan berita kurang baiknya, ini menunjukkan iman Anda cukup lemah dan harus berusaha untuk meningkatkannya. Tapi berita baiknya, di antara sekian orang yang menjadi hamba Allah, Anda yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini. Kalau tahun ke belakang, maaf masih lemah juga, sebelumnya lemah juga, sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk Allah berikan kesempatan pada Anda untuk mendapati surga yang Anda rindukan. Makanya silahkan cek, coba tes teman-teman di antara keluarga Anda. Sampaikan padanya, Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah Ramadan sebulan lagi akan tiba. Kalau Anda dapati keceriaan dari wajah anggota keluarga, berbinar dan menantikan kerinduannya, Alhamdulillah, yuk kita siap-siap. Itu tandanya ada ahli surga di rumah Anda. Tapi kalau satu saja mengatakan, ya kok cepet amat ya, si amat hanya nggak cepet-cepet, ini menunjukkan Anda punya PR untuk bisa memberikan gambaran kebaikan pada anggota keluarga Anda dan untuk menggandengnya ke surga bersama-sama Anda. Paham sampai sini? Baik, ini bagian pertama. Tahan, saya berikan pengantar dulu supaya kita paham gambaran pembahasannya, sehingga lebih mudah memberikan gambaran terstruktur sampai ujungnya. Tapi persoalannya, apakah setiap yang puasa itu dan mendapati gambaran ibadah di dalamnya akan otomatis memiliki banyak bekal untuk menuju surga? Ini persoalan utamanya. Karena ternyata ayatnya belum berhenti sampai di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang telah menyatakan beriman kepada Allah, aku wajibkan kau menunaikan puasa. Dengan puasa bisa menguatkan imanmu, mendekatkan dirimu kepadaku, mempercepat bekalmu untuk ke surga. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku wajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Fokus, la'allakum tattaqun,
supaya kalian bertakwa. Perhatikan. La'allakum tattaqun. Lihat ujungnya. Saya coba hapus sebentar. Saya tahu ini bisa dihapus ke sini, tapi saya lebih senang untuk menghapus supaya bagian-bagian itu ada yang tersisa. Ya. Gak apa-apa, sebelum Isya saya yang hapus. Ya. Ba'da Isya terserah Anda. Biasanya kan begitu. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Saya tergoda dengan penghapus. Ba'da Isya tidak lagi. Bismillah. La'allakum. Bismillah. Tattaqun. Lihat sini. Saya tadi katakan ibadah itu tiket surga. Kalau semua jenis ibadah dikumpulkan, tiketnya disatukan, satukan. Namanya tiket takwa. Ini istilah saja ya. Takwa. Begitu dikumpulkan, tiket takwa inilah yang akan menentukan surga Anda. Karena ketika Anda ingin memasuki surga Anda, jenis-jenis surga dalam Al-Quran itu umumnya selalu disandingkan dengan kalimat-kalimat takwa. Misal, saya beri contoh. Ada surga misalnya yang saat Anda masuki bentangan keluasannya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bergegaslah Anda untuk mengevaluasi diri. Ayo istighfar, ayo koreksi diri, jadi lebih baik. Dan berharaplah, bercita-cita masuk surga yang kami siapkan tempatnya untukmu seluas langit dan bumi. Siapa kamu yang dimaksud? Wa'iddat lil muttaqin. Kami sediakan untuk orang takwa. Takwa. Lihat. Begitu dia mau masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, takwanya dicek dulu, dikumpulkan tiket-tiketnya. Dari mana mendapatkan nilai takwa ini? Lihat ayat 134-nya. Itu amalannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang gemar infak dalam keadaan lapang ataupun sulit. Wal kadhimina al ghaidha, yang sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan dia banyak berbuat baik dalam kehidupan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengumpulkan kebaikan, infak, tahan amarah, banyak berbuat kebaikan, amal soleh. Bukankah saat puasa ada gerakan untuk infak? Bukankah saat puasa ada diminta menahan diri Anda? Begitu Anda kumpulkan jadi jenis amal soleh, terhimpun bagian takwanya, Allah sediakan jenis surganya. Baik. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Paling kanan di pertengahan sampai sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh orang-orang takwa kami akan sediakan di antara mereka yang masuk ke taman surga. Yang ini seluas langit dan bumi, lebar luasnya, yang ini disediakan di taman surga. Anda tinggal di komplek, bukankah di antara yang terindahnya ketika Anda tinggal di komplek di depan tamannya? Di komplek ada bagian tamannya, Anda tinggal dekat situ, Masya Allah, pemandangannya indah, nyaman, nikmat. Ada orang yang tinggal di surga, di taman surganya. Akhidhina ma atahum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka mendapatkan kenikmatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Innal muttaqin, orang takwa. Bagaimana mereka mengumpulkan tiket takwanya untuk mendapatkan surga yang terindah tadi, taman surganya? Lihat amalannya. Dari mulai ayat 17-nya, 16-17. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertamanya, mereka sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya, luar biasa. Kalau sedikit tidur menggunakan kalimat ihja', itu artinya dia ibadah malam. Sedikit tidur di malam hari. Dia bisa masuk ke dalam surga yang telah disediakan dengan segala kenikmatannya. Dan kalau sudah disebutkan redaksi Quran, Anda jangan pernah robah. Anda hilangkan kalimatnya, jangan pernah dikurangi karena tidak akan mendapatkan hasilnya. Dan jangan ditambah karena ketika Anda tambah berubah maknanya. Allah katakan ini sedikit tidur, Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur, akan beda maknanya. Surga ini tidak akan pernah diraih oleh orang yang sedikit-sedikit tidur. Tapi sedikit tidur itu yang digambarkan. Sedikit tidur itu gambaran dari sholat malam. Bukankah dalam bulan Ramadan Anda sedikit tidurnya? Ba'da Isya ada sholat lagi, malamnya Anda zikir lagi, bahkan Anda bangun sebelum subuh untuk sahur, bahkan ada amalan pasca makan, ada, bukan cuma makan sahur itu, ada amalan yang indah. Teruskan, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka mengerjakan sahur. Sahurnya bukan sekedar makan, tapi ada istighfar yang mereka lantunkan. Nanti kita tunjukkan dalam rincian amalannya. Dimaksud saya, ketika Allah mengundang kita lewat puasa dan ujungnya ditutup dengan kalimat takwa, ada surga yang terbentang menjadi pilihan. Anda bisa masuk ke taman surga. Anda bisa masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Ada surganya surga Firdaus dengan segala amalan yang mungkin Anda wujudkan di situ. Dan semua peluang itu terkumpul saat Ramadan. Terkumpul saat Ramadan. Karena semua amalan-amalan yang disebutkan dimaksimalkan saat di bulan Ramadan. Persoalannya, apakah semua orang yang beramal itu bisa jadi meraih tiket takwanya? Ternyata kita mesti sungguh-sungguh. Karena kalimat takwa di ayat ini diawali dengan kata la'allakum. Ini persoalannya. Kata la'allakum berasal dari kata la'alla plus kum. Kumnya menunjuk kepada kita yang berpuasa. Dan la'alla, kata Imam Sibawayh, Ibnu Qunbur, Sibawayh itu pegawan, syekh dalam ilmu nahu, kaidah bahasa Arab. La'alla tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, ataupun bahkan dalam kaidah bahasa Arab, kecuali menunjuk pada dua makna dengan satu penekanan yang sama. At-taraji wal ishfaq, yaitu huruf yang menunjukkan pada harapan yang sangat ingin diraih, tapi mustahil bisa diwujudkan kecuali dengan kesungguhan yang dalam. Saya ulang, harapan yang sangat ingin diraih, tapi mustahil diwujudkan kecuali dengan kesungguhan yang dalam. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, tidak semua orang puasa akan meraih derajat takwa, kecuali orang yang serius, sungguh-sungguh saat menjalani puasanya. Karena itulah teman-teman sekalian, mohon maaf, sebelum masuk bulan Ramadan, Nabi sudah memberikan gambaran-gambaran agar sahabat bersungguh-sungguh memaksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, gambaran inilah yang akan kita keluarkan berdasar keterangan Nabi SAW supaya kita siapkan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Dengan harapan, begitu tiba bulan Ramadan, kita tinggal serius menjalaninya dan menepikan berbagai persoalan yang sudah kita selesaikan sebelum masuk kepada momentumnya. Sepakat sampai sini?